Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MG kembali hadir di ruang dengar Anda. Kali ini program Inspirasi Niaga ya. Kali ini spesial sahabat MG di 25 tahun SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta atau SLUHA berkarya untuk negeri membina generasi Qurani. Sudah seperempat abad begitu ya, SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta sendiri ini sahabat MG menemani sahabat MG dan mencetak generasi-generasi muda apalagi di Yogyakarta. Hari ini kita akan berbincang begitu ya bersama Ustazah Ulfi Fathiyah Mahmud SAG, sahabat MG Sekbid BPI Departemen Dikdasmen Bidan Eksekutif KYM sahabat MG dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Membahas bagaimanakah SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta begitu ya sebagai sekolah dasar Islam terpadu yang tentu saja memberikan karya-karyanya ataupun memberikan dedikasinya kepada pendidikan, salah satunya lewat membina generasi Qurani. Kita sapa dulu Ustazah Ulfi Fathiyah Mahmud yang sudah hadir di studio MKFM Yogyakarta. Alhamdulillah begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Ulfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mutia dan para pendengar. Alhamdulillah. Baik, ini sudah ada Ustazah Ulfi sahabat MG ya. Nanti insya Allah akan berbagi terkait SDIT Lukman Al-Hakim bagaimanakah program-programnya apalagi di 25 tahun ini. Kabar baik, sehat ya Ustazah Ulfi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sahabat MG pun juga bisa bergabung bersama kami nanti menanyakan apalagi nih alumni-alumni dari SDIT Lukman Al-Hakim atau juga orang tua wali dan sahabat MG juga yang bersekolah di SDIT Lukman Al-Hakim begitu ya di 081578600923. Ataupun melalui telepon kami di 02748848205 ini ya sahabat MK ya. Alhamdulillah ini Ustazah Ulfi sudah 25 tahun begitu ya SLUHA ya. Alhamdulillah sudah 25 tahun, berarti ini sudah seperempat abad tentu saja menemani generasi-generasi dan mencetak generasi Qurani terutama. Nah ini kalau nanti kita sebelum berbagi begitu ya terkait bagaimanakah program-program dari SLUHA ataupun SDIT Lukman Al-Hakim, ini latar belakang pendirian dari SLUHA sendiri seperti apa sih Ustazah Ulfi? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya salam dulu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menceritakan karena kebetulan saya bukan pendiri, tetapi alhamdulillah saya bisa terlibat atau punya kesempatan terlibat sejak awal begitu. Nah dari yang para pengurus yayasan sampaikan ke kami, para generasi awal dulu adalah bahwa SDIT Lukman Al-Hakim itu berdiri dilatar belakangi dengan adanya keinginan dari para pengurus yayasan untuk menampilkan pendidikan Islam yang lebih jadi terpadu itu ya, khasnya di terpadunya itu begitu. Jadi kita bukan sekedar sekolah yang hanya sekedar label sekolah Islam, tetapi kita ingin kondisi saat itu adalah bahwa adanya dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat begitu. Oke, akhirat dan dunia saling ini ya. Iya, jadi seolah-olah berdiri sendiri begitu. Jadi kalau matematika itu ilmu dunia, kalau PAI ilmu agama misalnya begitu. Nah,
Dari para pengurus yayasan itu dengan kesadaran mereka berislam bahwa ternyata Islam itu harusnya adalah menjadi way of life, maka kemudian mereka mendirikan sekolah Islam terpadu, sehingga diberi nama Islam terpadu itu adalah bahwa antara dunia dan akhirat itu sebenarnya satu, karena sebenarnya kita memang hidup di dunia itu menuju akhirat begitu. Nah, sehingga kehidupan di dunia ini mestinya juga harus selaras ya, selaras sesuai. begitu ya, selaras begitu. Nah, itulah latar belakang berdirinya Islam terpadu, sehingga kemudian juga namanya pun juga diberi nama Islam terpadu begitu ya. Sehingga tidak ada lagi dikotomi antara ilmu dunia, ilmu akhirat. Ditambah lagi adalah kemudian nanti bagaimana memang orang tua itu juga terlibat secara aktif dalam pendidikan putra-putrinya begitu. Baik. Berarti visi misinya ataupun latar belakangnya ingin supaya generasi muda ini tidak sendiri-sendiri begitu ya, ilmunya tetap terpadu begitu ya, untuk mengkaitkan dengan Islam sendiri begitu ya Ustazah ya. Nah, lalu kalau dari sejarah Esluha ini Ustazah, kalau tadi kan sudah disebutkan, tadi sempat kita ngobrol begitu ya Ustazah ya, ini berarti alumninya sudah 20 ya, 20 tahun maksudnya. Iya. Ini nanti periode angkatan ke-20. Nah, angkatan ke-20. Nah, ini dari tapi padahal 25 tahun begitu Ustazah. Ini apakah 5 tahunnya kemarin baru penjajakan untuk membangun sebuah SDIT atau seperti apa? Iya. Karena kan ketika kita berdiri tahun 95 itu kan muridnya kelas 1. Oke, betul. Sehingga ketika selama 6 tahun itu kan baru sampai kelas 6. Nah, kemudian tahun 2001 itu pas angkatan pertama lulus begitu. Sehingga alhamdulillah akhirnya kita mudah sekali mengingat 2002 berarti angkatan kedua, sampai sekarang nanti 2020 berarti angkatan ke-20. Pas gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pas sudah 20 angkatan begitu ya yang dicetak dari Esluha sendiri. Nah, lalu bagaimana perjalanan dari sejarah Esluha sendiri begitu, Ustazah? Kalau dari perjalanannya kita memang mulai betul-betul dari awal sekali. Jadi dulu ketika para pengurus yayasan yang kebetulan putra-putrinya itu kebanyakan mau masuk SD. Nah, itu mereka kan sebenarnya sudah kita punya TKIT dulu, Mu'ad bin Jabal. Yang alhamdulillah ketika itu tahun 95 anak-anak lulus SD sudah dengan hafalan juz 30. Itu sesuatu sekali gitu ya. Bahkan banyak juga orang dewasa yang juz 30 itu belum hafal gitu ya. Jadi ketika itu tahfidz itu belum booming gitu ya. Kalau saat ini alhamdulillah program tahfidz di mana-mana sudah ada begitu. Nah, akhirnya para orang tua itu risau, nanti kalau masuk sekolah terus kemana? Jangan-jangan nanti di sekolah terus akhirnya tahfidznya programnya selesai tidak berlanjut, dan kemudian apa yang sudah dihafalkan anak-anak selama ini akhirnya hilang begitu. Nah, akhirnya meskipun sebenarnya kita belum siap sekali untuk mendirikan sekolah, tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya para yayasan ini memutuskan untuk ada sekolah Islam terpadu Luqman Al-Hakim. Nah, pertama kali itu kita betul-betul belum punya modal, sehingga akhirnya kita menempati balkon Masjid Mu'ad bin Jabal yang di dekat lapangan Karang Kota Gede itu, karena dulu TK-nya di sana. Nah, di balkon itu hanya ruangan ukuran berapa itu ya, 4 kali 10 atau berapa gitu ya. Yaitu disekat, tengahnya jadi ruang kelas, ujung sana selatan jadi ruang ustadz, ujung utara jadi ruang ustadzah. Dengan siswa berjumlah 8 orang, gurunya 7 orang. Masya Allah, lebih banyak siswanya ya. Alhamdulillah. Jadi itu awal sekali kita begitu, dari yang jumlah siswa yang sangat sedikit, rata-rata adalah alumni Mu'ad bin Jabal dari TK itu, dan kemudian beberapa juga putra-putri dari para pengurus yayasan. Nah, alhamdulillah kemudian tahun kedua kita sudah ada 18 siswa baru untuk tahun kedua. Nah, tahun ketiga alhamdulillah sudah 2 paralel. Jadi alhamdulillah cepat sekali berkembangnya, meskipun kondisi kita masih sangat-sangat terbatas sekali fasilitasnya begitu. Baik, berarti pindah ke sekarang, yang sekolah sekarang begitu, itu tahun berapa Ustazah?
Itu kurang lebih tahun 2000. Tahun 2000 ya. Yeah. Jadi 99. Jadi ketika itu tahun pertama kita di Mu'adz bin Jabal, kemudian tahun kedua karena sudah harus ada murid, ada kelas baru, maka kita dipinjami tempat di Jalan Sisingamangaraja. Nah, alhamdulillah kemudian semester catur wulan ketiganya, berarti tahun 96-97an ya kita pindah ke Timoho. Itu juga dengan sangat minim, hanya ada sepetak tanah itu wakaf. Kemudian kita buat gedung dengan sangat sederhana, disandarkan ke tembok tetangga yang sudah ada. Masya Allah. Jadi betul-betul ada ini betul-betul hanya atapnya disandarkan begitu, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Kalau kita melihat perkembangan sejarah dari sejarah pasti terharu begitu ya, Ustazah Ulfi ya. Apalagi Ustazah Ulfi sendiri dari tahun pertama begitu ya. Iya, alhamdulillah. Sudah membersamai ataupun sudah bergabung bersama SDIT Luqman Al-Hakim ini, sahabat MK. Nanti kita akan berbincang juga terkait inovasi dan pengembangan dari S-Luha, dan apa sih spesialnya S-Luha ini daripada sekolah IT yang lain begitu ya, Ustazah Al-Ulfi ya. Nanti kita insya Allah akan lanjutkan begitu. Ustazah, silahkan untuk sahabat MK yang ingin bergabung bersama kami di 0815786000923, telepon juga bisa di 02748844205. Astagfirullah, uang 20.000 tadi yang di kantong kemana ya? Tante, ini uang tante tadi jatuh di dekat ayunan. Oh iya, terima kasih sekali ya sayang. Masya Allah, indah sekali akhlaknya. Siapa namamu sayang? Safira, tante. Saf, sudah nak, yuk ambil wudhu. Mainannya lanjut nanti lagi ya habis sholat. Oke bunda. Tante, Safira sholat dulu ya. Tante hati-hati sama barang bawaannya. Insya Allah. Bunda, solehah sekali anaknya. Sekolah di mana, Bun? Alhamdulillah, Safira sekolah di SDIT Luqman Al-Hakim, Utara Balai Kota Jogja. SDIT Luqman Al-Hakim Yogyakarta. SDIT Luqman Al-Hakim Yogyakarta mencetak generasi yang Qurani, berkarakter, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. S-Luha menjadi salah satu sekolah andalan Dinas Pendidikan Kota Jogja dengan sinergi kuat antara pengajar, murid, dan orang tua dalam mengemban amanah pendidikan. Pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 gelombang 1 dimulai bulan September sampai Oktober dan gelombang 2 sesuai ketersediaan kuota. Informasi pendaftaran dapat menghubungi 0821 3672 7278 atau mengunjungi website SDIT Luqman Al-Hakim /jogja.sch.id. ...25 tahun sahabat MK S-Luha berkarya untuk negeri membina generasi Qurani. Kalau tadi kita sudah sempat diceritakan begitu ya sahabat MK ya, bersama Ustazah Ulfi terkait latar belakang yayasan mendirikan S-Luha, lalu juga sejarah demi sejarah S-Luha sendiri tentu saja sampai sekarang. Ini alumninya yang sudah banyak, apalagi juga pelajar-pelajarnya begitu yang juga sudah berbagai macam prestasi begitu ya Ustazah Ulfi ya. Baik, lalu untuk pengembangan ataupun inovasi sendiri ini Ustazah, apalagi kalau sekarang kan SDIT sudah banyak ya di mana-mana. Nah, ini SDIT S-Luha masih menjadi prioritas utama ini. Kalau saya ini ya, karena kenal begitu ya dengan S-Luha sendiri walaupun bukan alumni tapi terkenal begitu ya SDIT Luqman Al-Hakim ini sahabat MK. Nah, ini dengan mempertahankan inovasi-inovasi ataupun pengembangan sendiri, S-Luha sendiri seperti apa Ustazah? Iya. Alhamdulillah, jadi kami terus berusaha bagaimanapun meskipun saat ini memang kita nama S-Luha sudah dikenal begitu ya. Jadi kalau orang bilang S-Luha itu Luqman Al-Hakim gitu ya. Betul. Kalau enggak ini poster-poster stiker-stiker tuh loh Ustazah di mobil, di motor S-Luha. Oh iya ini. Iya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah jadi menjadi tantangan sekaligus amanah bagi kami juga untuk kami terus mempertahankan
dari yayasan juga kami terus dipesan jangan sampai begitu ya, seperti dinosaurus gitu ya. Jadi raksasa awal tapi ya dulu berjaya tapi betul, sekarang tinggal ceritanya begitu. Maka kemudian kami harus terus mengembangkan inovasi dan juga kami berkomitmen terhadap hal yang memang sudah baik yang selama ini sudah kita jalankan begitu. Nah, untuk yang pertama sekali harus kita pertahankan adalah tentang keterpaduan itu begitu. Jadi bagaimana jangan sampai akhirnya kemudian kita melupakan sejarah berdirinya begitu ya. Kenapa? Karena memang sekarang kan tantangan banyak ya. Ketika di mana-mana ada olimpiade, di mana-mana ada kemudian lomba berbagai hal begitu. Yang itu kadang-kadang tidak langsung berhubungan dengan pelajaran kita. Terus orang kan sekarang media luar biasa ya. Jadi kemudian di-upload di medsos dan sebagainya. Oh, sana juara ini, sana juara ini dan sebagainya. Nah, itu jelas itu juga menjadi tantangan bagi kami, tetapi yang tidak boleh lupa adalah kami sekolah terpadu. Jadi bagaimana kekhasan keislaman itu menjiwai, menjadi ruh dari seluruh kegiatan kita, itu yang harus kita pertahankan. Karena memang sejak awal, jadi kita bahkan diingatkan oleh yayasan, kita mendirikan sekolah bukan untuk juara olimpiade. Ekstrimnya begitu. Meskipun bahwa ternyata di perjalanan karena keseriusan kita alhamdulillah banyak juga yang juara begitu, tetapi bukan itu yang niat kita utama. Nah, ini yang pertama kali. Jadi siapapun penerus siapapun pengelola sekolah ini jangan lupa adalah bahwa kekhasan kita itu di keterpaduannya. Nah, itu sebelum inovasi yang macam-macam itu harus dipertahankan dulu. Nah, kemudian dari sisi yang lain untuk inovasi ya kita mengikuti kondisi ya. Seperti saat ini misalnya dalam kondisi yang tiba-tiba kita harus dipaksa untuk tidak bertemu gitu ya. Langsung begitu ya berubah. Maka alhamdulillah kemudian dari yayasan juga kita difasilitasi dengan adanya LMS ya, Learning Model System. Jadi kita itu pembelajaran daring yang sudah ada sistemnya. Alhamdulillah. Jadi tidak sekedar misalnya kalau dulu awal kan kita sempat kaget akhirnya kita paling maksimal menggunakan WA gitu ya. Nanti ngirim materi PDF, ngirim atau mungkin video direkam langsung gitu. Nah, alhamdulillah kemarin pertengahan setelah kita mengalami pandemi yang di akhir semester tahun kemarin, nah kemudian ada pelatihan dari yayasan sehingga kita alhamdulillah sekarang sudah terpadu dalam LMS itu, kemudian bagaimana mengolah video dan sebagainya begitu. Nah, itu yang dari sisi kurikulum saat ini. Kemudian yang lain-lain adalah kita kuatkan dari sisi keterpaduan itu, kita punya program khusus, ada untuk orang tua dan ada untuk siswa, itu namanya BPI, Bina Pribadi Islami. Baik. Jadi memang itu jelas dalam kurikulum pembelajaran. Di pembelajaran kita sendiri insya Allah semua ruh Islam itu kita masukkan. Artinya kalau saya sering bilang bukan hanya guru PAI yang bisa dalil gitu ya. Tapi mau guru matematika, mau guru itu semuanya harus bisa, karena itu memang sejak awal dalam seleksi pegawai kita juga mensyaratkan begitu. Nah, kemudian itu sudah kita pertahankan, tapi harus kemudian juga bagaimana kita membina agar Islam itu betul-betul menginternal dalam diri anak-anak maupun pegawai atau orang tua juga begitu. Jadi ini sisi hebatnya juga, kita memang menyentuh orang tua juga gitu ya. Jadi bukan hanya anak-anak dan guru yang itu memang tiap hari kita garap, tetapi bagaimanapun orang tua itu adalah mitra dari sekolah. Kalau orang tua tidak paham visi misi kita, bisa jadi apa yang sudah ditanamkan di sekolah itu nanti bisa lepas, jadi tidak efektif begitu. Seperti orang kalau ustadz-ustadzah itu sudah menyulam atau mungkin juga membuat menanam kayak nyongket itu buat tas gitu. Nah, kalau orang tua itu tidak paham apa visi misi kita,
bisa jadi nanti baru keluar pagar itu orang tua brodoli benangnya itu gitu ya. Baik. Nah kemudian besok nyerahkan benang lagi ke kami, terus kita songket Nyulam lagi lagi. pelan-pelan begitu ya, Baik, nanti baik. keluar pagar sudah dilepas lagi. Lah itu kan alhamdulillah kita tidak akan ada selesainya begitu. Nah maka kemudian kita juga punya program andalan. Dulu kita namai pertama adalah EPC, Esluha Parenting Club. Jadi kita ingin orang tua itu paham, meskipun sejak awal di wawancara kita sudah tekankan betul gitu ya, visi misi kita begini, apakah sepakat atau tidak begitu. Nah itu kita bina dengan EPC yang saat ini alhamdulillah sudah diberlakukan untuk seluruh yayasan dari TK sampai SMA dengan nama MPS Mulia Parenting School. Yang kemudian ada lagi program BPI Wali, jadi Bina Pribadi Wali itu juga menjadi program kita. Nah itu untuk inovasi dalam rangka kita menjaga visi misi. Nah kemudian untuk inovasi yang lain, bagaimanapun anak-anak tidak bisa dilepaskan dari perkembangan zaman begitu ya. Maka kemudian bagaimana di ekstra pun kita ada robotik, ada TIK jadi untuk komputer, kemudian ada sinematografi. Itu adalah hal-hal yang kemudian kita tambahkan. Meskipun sebelumnya kita udah banyak, misalnya kayak pramuka itu jelas semuanya itu menjadi program wajib. Nah kita ada outbound yang itu juga wajib. Jadi kalau selama ini mungkin outbound itu kadang-kadang hanya kegiatan tambahan bagi sekolah lain ya. Betul. Jadi untuk acara seneng-seneng gitu. Nah kita itu udah program wajib, tiap semester kita ada outboundnya. Di samping itu juga kita punya lagi renang. Renang itu juga wajib. Oh wajib ya, biasanya ekstrakurikuler ya. Oke, ini juga jadi ini wajib. ekstra tapi ekstra yang wajib itu ada pramuka, ada outbound, ada renang. Nah kemudian nanti program-program yang lain, masya Allah, alhamdulillah kita punya program tahfidz. Jadi pesantren tahfidz di luar jam reguler juga. Itu meskipun di reguler sudah 10 jam sendiri untuk Al-Quran. Masya Allah. Tetapi alhamdulillah ada program tahfidz, ada pesantren tahfidz yang alhamdulillah prestasi tertinggi kita ada yang sudah hafal 20 juz begitu ya di kelas 5 ketika itu. Ya itu beberapa hal yang kita coba kembangkan begitu. Untuk ini termasuk juga literasi. Ketika saat ini memang kita dituntut literasi yang tinggi, alhamdulillah kita sudah berapa kali menerbitkan ya, 4 atau berapa kali buku-buku, 3 ya, buku yang itu kumpulan tulisan anak-anak. Nah kumpulan tulisan ustadz-ustadzah justru yang belum, padahal sebenarnya sudah dirintis. Sudah yang ustadz-ustadzah. Sudah, supporternya bilang sudah ustazah. Jadi alhamdulillah. Jadi itu tetap kita wadahi terus. Baik. Termasuk ada guru-guru yang secara mandiri mereka punya buku-buku. Ya, Ustazah Rohma Yulika juga ya. Ada Ustazah Rohma Yulika. Terus ada Ustazah Ade, ada Ustazah Witri dan sebagainya itu beberapa sudah punya. Coming soon Ustazah Ulfi ini ya. Apa sudah ini Ustazah? Baru proses insyaallah. Masya Allah. Baik. Berarti memang sinergitas antara orang tua, antara guru, sekolah, instansi dan juga putra-putri begitu ya. Ustazah Ulfi ya. Insya Allah bisa memberikan tentu saja semangat generasi, apalagi generasi sekarang ini, bagaimanakah tetap harus dekat dengan Al-Quran itu ya kuncinya. Baik, menarik ini sahabat MK. Nanti kita akan lanjutkan Ustazah Ulfi terkait bagaimanakah Esluha sendiri begitu ya, mencetak generasi-generasi yang dekat dengan Quran dan juga memadukan antara duniawi dan akhirat begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK masih bersama kami di program Inspirasi Niaga begitu ya, bersama SDIT Luqman Al-Hakim. Masih bersama Ustazah Ulfi di sini, sahabat MK. Tadi kita sudah menyimak begitu ya, bagaimanakah memang SDIT ini memadukan antara kalau bisa dibilang duniawi dan akhirat begitu ya Ustazah ya. Tentu saja prestasi-prestasi pun juga sudah banyak diambil ataupun didedikasikan begitu ya Ustazah ya. Salah satunya seperti apa Ustazah kalau sudah 25 tahun begitu prestasi-prestasi dari Esluha sendiri? Untuk prestasi alhamdulillah kalau kita mau nyebutkan itu mungkin
banyak ya, betul. Sampai pialanya tidak muat di lemarinya ya, betul. Kalau kita dari sisi apa yang agamis gitu ya, tadi saya sampaikan pernah alumni kita dan itu yang tertinggi ya, itu prestasinya adalah mencapai hafalan 20 juz begitu. Alhamdulillah. Tadi ya yang kelas 5 tadi ya. Itu yang kelas 5. Barakah. Itu prestasi personal. Kalau prestasi rata-rata kita adalah bahwa anak lulus SDIT Luqman Al-Hakim itu minimal 3 juz. Minimal 3 juz, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Kemarin ada beberapa anak kelas 3 pun sudah setor 3 juz sekali duduk gitu ya, Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian kalau yang secara khusus prestasi secara umum dari yang dilihat dari kalau akademis begitu ya, atau kalau yang lomba-lomba di sekolah begitu, alhamdulillah meskipun kami usianya masih relatif muda, kami termasuk nilai peringkat tinggi untuk UN gitu ya. Jadi untuk tingkat misalnya wilayah terkecil kecamatan, alhamdulillah kita juara 1. Kalau tingkat UPT Jogja Timur itu hampir selalu di ranking 1. Masya Allah. Dan alhamdulillah bertahan dari sejak pertama kali kita mengikuti ujian sampai sekarang. Nah, hanya pernah geser paling pol di ranking 3 begitu ya. Jadi alhamdulillah dari sisi prestasi seperti itu. Untuk tingkat UPT itu gabungan beberapa kecamatan. Nah, kemudian kalau tingkat kota ya bismillah, memang kita sempat di 10 besar, tetapi setidaknya kita masih di 50 besar begitu. Dan sekolahnya banyak ya, jadi sehingga insya Allah itu sudah prestasi yang. Kemudian untuk karate kita jadi ada ekstra bukan wajib ya, ekstra di kita itu karate, dan alhamdulillah anak-anak kami banyak menjuarai lomba-lomba karate di berbagai event begitu. Kemarin di Kejurda DIY itu alhamdulillah juara 1. Masya Allah. Kemudian untuk MTQ kita pernah juara umum tingkat Kecamatan Umbul Harjo. Kemudian kita pernah juga juara 1 pidato nasional. Nasional kita pernah. Jadi ketika itu di NTB ya lombanya. Kemudian juga lomba pidato bahasa Inggris. Kemudian lomba futsal pun kita juga pernah juara 1. Jadi artinya alhamdulillah, meskipun tadi kami menekankan bagaimana keterpaduan Islam, jadi Islam itu menjiwai seluruh kegiatan kita, tapi alhamdulillah prestasi-prestasi kita juga merata di berbagai bidang begitu. Di akademik juga, kemudian di olahraga juga, kemudian di keterampilan juga alhamdulillah. Semuanya gitu. Lengkap begitu ya. Alhamdulillah. Tidak hanya yang Islami saja, tetapi juga semuanya ini ya sahabat MK ya, di bidangnya masing-masing. Nah, apakah keterpaduan itu menjadi hal yang khusus ataupun hal unggulan begitu Ustazah di SDIT Luqman Al-Hakim sendiri? Atau ada yang lain begitu yang menjadi spesial di umur yang sudah menginjak 25 tahun ini? Iya. Kalau satu sisi keunggulan, sisi lain itu adalah kekhasan, gitu ya. Kekhasan. Jadi bahwa kita karakteristik atau kekhasan sekolah Islam Luqman Al-Hakim itu adalah keterpaduan. Yang tadi keterpaduan antara ilmu dunia dan akhirat, tetapi juga kita perluas keterpaduan kurikulum antara kurikulum nasional dengan kurikulum JSIT. JSIT itu jaringan sekolah Islam terpadu yang seluruh Indonesia, ya, seluruh Indonesia ada, yang kita alhamdulillah kita juga aktif di dalamnya. Dan kemudian juga bukan hanya kurikulumnya yang keterpaduan, tetapi juga antara sekolah, rumah, dan masyarakat. Jadi kalau segitiga pendidikan itu kita insya Allah juga keterpaduannya kita bina. Jadi bagaimana tadi kita sampai yang kita garap bukan hanya siswa saja, tapi juga orang tua. Betul. Jadi bagaimana intensitas komunikasi antara sekolah dengan rumah begitu ya, antara ustadz-ustadzah dengan orang tua. Kemudian di samping intensitas komunikasi pribadi, juga intensitas komunikasi
komunikasi secara sistem yang kita ada pertemuan rutin, yang mungkin di situ kita bisa saling sharing tentang kondisi anak-anak. Tapi sisi lain adalah juga bagaimana ada program tadi Mulia Parenting gitu ya, yang itu memang kita ingin apa yang kita pahami oleh ustadz-ustadzah itu dipahami yang sama oleh orang tua begitu. Dan alhamdulillah ini kan dalam program PPDB ini kami kemarin mewawancarai juga calon-calon wali yang ternyata beberapa alhamdulillah adalah orang tua yang putra-putrinya sudah ada di Esluha begitu ya. Dan mereka cukup bangga, cukup termasuk sangat antusias dengan program parenting untuk wali ini. Mereka sampai bilang ini sekolah orang tua itu kita tidak dapatkan di mana gitu. Jadi tidak ada sekolah untuk orang tua, tapi alhamdulillah di Esluha kita bisa mendapatkan dan itu sangat bermanfaat bagi kami gitu. Baik, itu begitu jadi ya. tentang keterpaduan seperti itu insyaallah menjadi kekhasan kami. Baik, ini ya sahabat MKIA, tidak hanya putra-putrinya yang dididik begitu ya Ustazah ya, tetapi juga orang tua pun juga ikut serta begitu ya dalam pelaksanaan dari agenda sekolah. Nah, kalau dari segi di lapangan begitu Ustazah, mungkin kan ada beberapa kasus kalau dulu sebelum corona kan banyak mungkin kalau anak-anak SD itu bullying, lalu ada juga yang membawa HP di sekolah begitu. Nah, ini komunikasinya kepada sekolah sendiri, lalu dari orang tua, sekolah dan anak-anak putra-putri seperti apa kalau dari Esluha sendiri? Alhamdulillah. Ya, jadi sinergi harmonis dan kolaboratif antara sekolah dengan rumah itu menjadi salah satu karakter kami yang juga kami kembangkan begitu. Nah, jadi sekali lagi tadi sejak awal dalam wawancara calon wali itu kita sudah antara lain juga kita kita tawarkan kepada wali untuk berkomitmen menjalin komunikasi yang positif dengan sekolah, karena kadang-kadang kan namanya anak itu bisa jadi kita temui masalah kan di jalan gitu ya. Kita tidak mengajari begitu kok ternyata anak-anak dapat itu dan sebagainya. Betul, yang kadang-kadang kita sendiri tidak menduga bahwa anak-anak kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Nah, itu kita sudah ada SOP-nya bagaimana wali kelas itu mengkomunikasikan dengan baik kepada wali siswa. Nah, kemudian nanti didampingi dengan BK, termasuk kalau memang masih diperlukan nanti mungkin melibatkan sampai kepala sekolah. Tetapi di awal adalah bagaimana wali kelas berkomunikasi dulu secara persuasif dengan orang tua, dan kemudian juga nanti ada dampingan juga dari BK begitu. Itu dari model SOP-nya untuk pendampingan anak-anak dan komunikasi dengan wali begitu. Dan alhamdulillah memang banyak hal yang akhirnya kemudian kita temukan di sana. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak menyadari atau belum awalnya tidak mengira gitu ya. Tidak mengira kalau anaknya punya kebiasaan yang kurang baik. Begitu, dan alhamdulillah karena niat kita kan bukan menjudge ya, bukan wah ini anak-anak kali ini apa begitu, tapi semangat kita adalah mari kita tolong anak kita untuk menjadi anak yang baik begitu. Maka kemudian kita juga husnudzon, kita yakin anak ini melakukan bukan karena dia sudah kriminal gitu ya, tetapi namanya anak kadang-kadang karena dia tidak tahu begitu sehingga akhirnya melakukan hal-hal yang itu melanggar. Nah, itu kita akan komunikasikan dengan baik dan kita akan kerjasama. Baik, berarti kuncinya di komunikasi begitu ya Ustazah ya. Berarti kalau sekarang ini kan karena ada pandemi juga begitu, komunikasinya harusnya lebih mudah begitu ya Ustazah ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita menjadi lebih terbiasa dengan media sekarang. Betul, walaupun jarang bersua ya. Ya, alhamdulillah. Baik, nanti kita akan bahas juga mengenai 25 tahun ini di miladnya ini ada apakah begitu ya program-program yang barangkali walaupun di pandemi tetap diadakan di Esluha sendiri, dan pesan juga untuk sahabat MK dan pesan-pesan dari 25 tahun Esluha seperti apa nanti kita akan bahas di segmen terakhir, dan sahabat MK pun juga bisa menanyakan ya pertanyaan-pertanyaan di segmen terakhir. Nanti kita juga akan menjawab ya Ustazah Ulfi ya. Insyaallah. Silakan untuk sahabat MK di 0815 7860 923 ataupun juga melalui telepon kami di 0274 884 205.
Masih bersama Ustazah Ulfi, sahabat MQ, di 25 tahun Esluha berkarya untuk negeri, membina generasi Qurani. Alhamdulillah, terima kasih untuk sahabat MQ yang juga sudah bergabung di kesempatan hari ini. Insya Allah nanti kalau masih ada waktu begitu ya, kita akan sapa satu persatu. Tapi sebelumnya ini Ustazah Ulfi, kalau tadi kita sudah menyimak berbagai macam latar belakang, lalu perkembangan Esluha sendiri sampai sekarang 25 tahun begitu ya. Nah, di umur seperempat abad ini, adakah program unggulan atau program yang memang spesial untuk milad begitu ya, apalagi di pandemi ini seperti apa begitu Ustazah? Ya, jadi insya Allah untuk dalam rangka milad sekaligus menguatkan posisi kita, untuk program ke siswa dan sebagainya, alhamdulillah insya Allah sudah cukup bagus dan itu yang perlu kita tingkatkan dan kita pertahankan. Kemudian yang lain adalah bagaimana kita menguatkan dari sisi orang tua. Okay. Nah, sehingga kemudian insya Allah kita ada beberapa webinar untuk orang tua dan nanti terbuka juga untuk umum gitu. Oh, yeah. Kalau yang khusus untuk orang tua itu kita ada webinar tentang peran orang tua dalam pendampingan pembelajaran Ananda begitu. Temanya kurang lebih itu yang nanti memang ini menjadi bisa jadi kita saling menginspirasi gitu ya. Karena memang ternyata kalau kita melihat berita itu kan nauzubillah ya, itu kan mengerikan begitu. Ada kejadian-kejadian yang luar biasa, tidak kita bayangkan sebelumnya hanya gara-gara pembelajaran jarak jauh. Tapi kemudian efeknya sampai mungkin orang tua jadi tertekan, stres gitu ya. Yang korbannya adalah anak-anak begitu. Kalau dulu kita libur itu kan seneng begitu ya. Betul. Sekarang kapan masuknya ini ya? Ternyata ketika kita diberi libur yang panjang, ternyata yang stres gak hanya orang tua. Jadi anak-anak yang semula ya seneng ternyata juga jadi stres juga begitu. Nah ini maka kemudian nanti kita ada webinar tentang peran orang tua dalam pendampingan anak di masa pandemi. Kemudian juga akan ada bincang alumni begitu ya. Yang alhamdulillah alumni kita sudah tersebar ke berbagai negara begitu. Ada yang masih menempuh pendidikan, ada yang sudah berkarir di sana begitu ya. Alhamdulillah. Nah itu nanti kita biar jadi sisi lain adalah kita ingin mengukur sebenarnya apa yang sudah kita lakukan itu bagi anak-anak itu apa yang mereka rasakan. Sisi lain juga adalah bagaimana agar apa yang mereka rasakan itu menjadi inspirasi bagi adik-adiknya begitu ya, sehingga kemudian mereka termotivasi untuk bisa menjadi orang yang lebih baik begitu insya Allah. Nah kemudian nanti juga akan ada lomba-lomba untuk anak-anak. Kemarin kita sempat pas Ramadan itu ada lomba family time. Jadi bagaimana anak-anak dan orang tua itu kemudian mereka punya program. Jadi ada sholat jamaah. Kan memang karena kondisi kemarin belum memungkinkan untuk kemana-mana gitu ya. Jadi jamaah sekeluarga, kemudian tilawah bersama, kemudian ada tausiah dari pertama dari ayah begitu ya, ketika memungkinkan jadi ada ayah, kemudian dan itu menjadi kegiatan bulanan gitu ya. Nah itu nanti kita kuatkan lagi bagaimana memang dalam kondisi yang seperti saat ini, kalau dulu tiap hari anak-anak itu ketemu dengan kita, kemudian kita nasihati. Nah kondisi saat ini adalah orang tua yang ngadepi tiap hari gitu ya. Menjadi pawang nomor satu. Nah betul. Jadi kita ingin betul-betul pastikan bahwa orang tua ini sekarang kita hadapi menjadi sesuatu yang katakanlah ini takdir gitu ya. Tapi kemudian bahwa sebenarnya pendidikan itu memang bukan kewajiban guru dalam tanda petik, tetapi adalah kewajiban orang tua. Nah ini bagaimana dari sekolah mensupport orang tua dan kemudian kita juga membantu, tapi orang tua pun betul-betul oh iya ya ternyata memang gitu ya. Susah jadi, juga ya ternyata ya memang. Memang orang tua itu harus mendidik. Dan itu bukan hanya akademis sekali lagi. Justru yang kita tanamkan adalah dalam kondisi yang seperti ini justru memastikan anak-anak dalam hal ibadah dan akhlak itu menjadi sesuatu yang harus betul-betul kita kawal begitu. Nah itu yang untuk orang tua kita ke sana. Nah termasuk juga adalah video-video anak ya. Jadi anak-anak alhamdulillah dengan adanya ekstra sinematografi kan sudah ada beberapa video yang dihasilkan. Nah besok kita juga akan lomba video untuk anak-anak juga.
temanya sekitar aku bangga dengan Esluha begitu ya. Baik, Masya Allah. Nah kurang lebih itu. Jadi tentang orang tua dalam usia 25 tahun ini ya, kita memang betul-betul kita akan serius bahwa orang tua itu satu keluarga dengan sekolah, sehingga kemudian mari kita bersama-sama begitu. Baik, mari bersama-sama begitu ya, untuk saling tidak hanya kalau dulu kan sebelum pandemi semua sekolah begitu ya. Ustazah, itu pun kita sudah usahakan tadi kekhasan terpadu kita itu kita usahakan bahwa pendidikan itu bukan tanggung jawab sekolah gitu ya, tetapi adalah rumah, sehingga bagaimana sinergi harmonis antara sekolah dengan rumah itu terus kita bina begitu. Oke, baik. Ya, setelah sendiri alhamdulillah komunikasi dengan orang tua menjadi nomor 1 begitu ya Ustazah Ulfi ya. Baik, ini ada pertanyaan dari sahabat kita, sahabat Rini yang menanyakan terkait kalau untuk pendaftaran ini seperti apa Ustazah, bisa dilihat di mana begitu, ataupun kalau bergabung atau silaturahim di SDIT Lukman kan belum bisa ya Ustazah ya. Nanti lewat mana begitu informasinya, dan tanggal-tanggalnya mungkin juga bisa disampaikan. Ya, jadi untuk pendaftaran siswa baru Esluha alhamdulillah kita sudah buka, sudah September itu kita mulai buka dan sampai sekarang kita masih buka. Bisa mengunjungi webnya mana Ustaz? Kita bisa ikut langsung link PBDB http://bit.ly daftar Esluha Jogja. Oke, baik. Atau bisa juga di web Esluha ya. Jadi Facebooknya SDIT Lukman Al-Hakim Jogja sch.id. Oke, baik. Oh ya, perlu kami infokan bahwa Esluha itu ada 3 ya. Jadi alhamdulillah jadi 15 tahun kita bukan 15 tahun ya. Tahun 2016 kemarin kita buka Esluha yang ketiga ya. Ini di mana saja Ustazah? Timoho, lalu di Timoho, kemudian di Sleman sama di Miliran. Oke, berarti satu sektor-sektor ada ya. Nah, alhamdulillah kalau ini kita yang di Timoho, nah itu nanti Esluha SDIT Lukman Al-Hakim Jogja sch.id. Jadi itu yang khas kita. Oke, baik. Kemudian bisa juga di nomor telepon 0821 36 727278. Jadi nomornya sudah sangat cantik, mudah-mudahan mudah diingat. Amin, insya Allah begitu ya. 0821 36 727278. Atau kalau mau ke sekolah langsung, sebenarnya setiap hari kita ada yang standby ya. Kita di Jalan Timoho 2 Gang Delima nomor 2, belakang kampus Jana Badra Timoho atau utaranya Balai Kota. Ya, siap. Langsung saja begitu ya sahabat MK. Tadi sahabat Rini bisa di 0821 3672 7278 atau silaturahim langsung untuk persyaratan pendaftaran, lalu untuk bagaimanakah menanyakannya bisa langsung ke Esluha sendiri begitu ya Ustazah Ulfi ya. Insya Allah layanan WA kita juga jalan dan sangat cepat ya. Cepat begitu ya. Nanti di situ juga ada langsung link untuk bagaimana kita mendaftar. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Ulfi. Barangkali pesan dan juga harapan begitu di umur 25 tahun ini untuk Esluha sendiri seperti apa Ustazah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mudah-mudahan di usia yang sudah 25 tahun ini Esluha semakin memantapkan jati dirinya bahwa kami adalah sekolah yang terpadu, sekolah yang bukan hanya mengedepankan akademik tetapi adalah juga yang bagaimana kekhasan kita bahwa Islam itu menjadi way of life itu betul-betul bisa kita jalankan, dan itu terus terkawal dari sisi semua pegawai pemahamannya sama, kemudian juga siswa-siswi insya Allah kita bawa ke sana semuanya, dan juga orang tua insya Allah paham dengan visi misi kita.
Dan semakin hari kemudian kita siapkan bagaimana kita berperan untuk menyiapkan generasi baru kita menjadi pemimpin masa depan yang mereka bisa berkontribusi besar untuk umat dan bangsa ini. Amin, amin. Apalagi dalam kondisi yang saat ini mungkin dari sisi karakter itu seperti tidak jelas gitu ya. Harus punya pegangan begitu iya, ya Ustazah ya. Kita ingin anak-anak kita adalah anak-anak yang berkarakter jelas, sebagaimana dalam karakter pendidikan ya. Dia religius, dia nasionalis, kemudian dia integritas dan sebagainya. Jadi betul-betul anak-anak kita adalah anak-anak yang mumpuni. Di posisi manapun dia harus tetap solih dan siap mensolihkan lingkungannya, insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Doa yang terbaik juga untuk generasi-generasi apalagi ini ya siswa-siswi dari Asluha sendiri. Amin. Ustazah Ulfi, terima kasih Ustazah Ulfi kesempatan hari ini. Jaga kesehatan selalu Ustazah. Amin, salam untuk Ustaz-Ustazah yang lain begitu ya. Dan Ustaz Singgih saya juga salam begitu ya. Insya Allah. Kepala sekolah Masya Allah. Terima kasih Ustazah Ulfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu tadi ya sahabat MKIA, 25 tahun Asluha berkarya untuk negeri membina generasi Qurani. Silakan untuk sahabat MK yang ingin bertanya terkait layanan info PPDB dari Asluha sendiri di 0821 3672 7278. Kami ulangi sekali lagi di 0821 3672 7278. Karena SD Islam Terpadu Lukman Al-Hakim Yogyakarta sendiri, sahabat MK mendidik dengan cinta, membina akhlak mulia, kolaborasi sekolah dengan keluarga. Terima kasih atas kebersamaan sahabat MK di program Inspirasi Niaga kali ini, sahabat MK. Di 25 tahun Asluha berkarya untuk negeri membina generasi Qurani. Mutia Fadila pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.